Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Roni Ariel Tumorang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang dilema etika bisnis dalam berbagai kasus nyata, serta bagaimana pentingnya mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai etika. Baik, selamat menyaksikan. Dilema etika bisnis dalam berbagai kasus nyata. Baik, materi yang akan saya presentasikan, yang pertama itu definisi dilema etika, yang kedua itu tantangan etika dalam bisnis global, yang ketiga itu studi kasus 1, pelanggaran profesionalisme, yang keempat itu penerapan etika profesional, yang kelima itu hal umum yang sering terjadi dalam dilema etika, dan yang keenam itu cara menghadapi etika dilema. Definisi dilema etika. Dilema etika atau paradoks etika yaitu dilema moral adalah masalah dalam proses pengambilan keputusan antara dua pilihan yang mungkin. Yang keduanya tidak sepenuhnya dapat diterima dari perspektif etika. Artinya, etika adalah situasi ketika seseorang harus memilih di antara dua pilihan yang sama-sama sulit karena masing-masing memiliki nilai benar dan salah. Keputusan yang diambil seringkali tidak dapat memuaskan semua pihak. Faktor-faktor penyebab dilema etika. Yang pertama itu faktor tekanan kinerja. Seseorang merasa tertekan untuk mencapai target atau hasil tertentu sehingga dapat mengabaikan nilai-nilai etika. Yang kedua itu kurangnya integritas. Tidak ada kejujuran dan tanggung jawab, dan bertindak dapat menyebabkan munculnya masalah etika. Yang ketiga, konflik kepentingan. Terjadi ketika kepentingan pribadi bertentangan dengan kepentingan organisasi atau orang lain. Yang keempat, budaya organisasi. Lingkungan kerja yang kurang mendukung perilaku etis dapat mendorong terjadinya pelanggaran etika. Tantangan etika dalam bisnis global adalah masalah atau kesulitan yang dihadapi perusahaan saat menjalankan bisnis di berbagai negara karena adanya perbedaan budaya, aturan, dan nilai-nilai yang berlaku. Di sini ada 4 tantangannya. Yang pertama, perbedaan budaya. Setiap negara memiliki kebiasaan dan nilai yang berbeda, sehingga perusahaan harus menyesuaikan diri agar tidak menyinggung atau merugikan pihak lain. Yang kedua, privasi dan keamanan data. Perusahaan harus menjaga data pelanggan agar tidak disalahgunakan atau bocor kepada pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga, eksploitasi tenaga kerja. Perusahaan harus memperlakukan pekerja secara adil seperti memberikan upah yang layak dan kondisi kerja yang aman. Dan yang keempat, dampak lingkungan. Kegiatan bisnis tidak boleh merusak lingkungan dan harus memperhatikan kelestarian alam. Studi kasus 1, pelanggaran profesionalisme, kasus Enron dan KAP Anderson. Akuntan publik yang membantu perusahaan memanipulasi laporan keuangan demi menutupi hutang. Dilema profesi, loyalitas kepada klien yang membayar versus integritas sebagai auditor independen. Seorang profesional tidak boleh melanggar kode etik demi kepentingan bisnis pemberi kerja. Selanjutnya, penerapan etika profesional. Beberapa etika profesional dalam situasi bisnis yang perlu diterapkan. Yang pertama itu kejujuran atau integritas, yang artinya berbohong ataupun menipu dalam transaksi maupun informasi. Yang kedua itu tanggung jawab, yaitu siap menanggung konsekuensi dari setiap keputusan bisnis. Dan yang ketiga itu keadilan atau fairness, yang artinya memperlakukan semua pihak secara adil tanpa diskriminasi. Yang keempat itu transparansi, yaitu terbuka dalam informasi penting seperti harga, kualitas, dan kebijakan. Dan yang kelima itu menjaga kerahasiaan, yaitu melindungi data perusahaan dan pelanggan. Selanjutnya yang keenam, menghormati hukum, yaitu mematuhi aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketujuh, profesionalisme, yaitu bekerja sesuai standar, kompetensi, dan kode etik. Yang ke-8, menghindari konflik kepentingan, yaitu tidak mencampuri kepentingan pribadi dengan bisnis. Yang ke-9, saling menghormati, yaitu menghargai rekan kerja, atasan, dan pelanggan. Dan yang ke-10, tidak melakukan praktik curang, yaitu seperti suap, korupsi, atau manipulasi. Selanjutnya, hal umum yang terjadi
dalam dilema etika. Yang pertama, kejujuran melawan kepentingan pribadi. Contohnya, seseorang karyawan menemukan kesalahan dalam laporannya. Ia harus memilih antara jujur mengakuinya atau menyembunyikan agar tidak mendapat teguran. Yang kedua, loyalitas kepada teman melawan kebenaran. Contohnya, seseorang pegawai mengetahui temannya melakukan pelanggaran. Ia harus memilih antara melapor demi kebenaran atau melindungi temannya. Yang ketiga, tanggung jawab melawan tekanan lingkungan. Contohnya, atasan meminta laporan selesai cepat meski datanya belum lengkap. Pegawai harus memilih antara mengikuti tekanan atau tetap bekerja dengan benar. Dan yang keempat, keadilan melawan rasa kasihan. Contohnya, guru mengetahui siswa yang terlambat karena alasan tertentu. Guru harus memilih antara menegakkan aturan atau memberikan kelonggaran karena merasa kasihan. Dan yang kelima, kepentingan pribadi melawan kepentingan bersama. Contohnya, seseorang anggota tim ingin mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri, tetapi keputusan tersebut merugikan kelompok. Baik, selanjutnya cara menghadapi dilema etika. Yang pertama itu menghadapi masalahnya. Ketahui terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi. Yang kedua, cari fakta yang jelas. Kumpulkan informasi yang benar sebelum memutuskan. Yang ketiga, pertimbangkan dampaknya. Pikirkan akibat dari setiap pilihan yang ada. Yang keempat, pegang prinsip dan aturan. Tetap berpegang pada nilai moral dan peraturan yang berlaku. Dan yang kelima, diskusikan dengan orang lain. Mintalah saran dari orang yang dipercaya atau lebih berpengalaman. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, ambil keputusan terbaik. Pilih tindakan yang paling adil, jujur, dan bertanggung jawab. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.